boleh registrasi dulu, yang sudah juga boleh sedikit maju mungkin langsung ke bagian depan dulu, biar lebih terisi lagi, lebih langsung melihat atau nanti mendengarkan paparan dari beberapa narasumber yang sudah hadir sama kita di siang hari ini. Dan sekali lagi selamat datang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sahabat Sehat Sampai Lupa, yang mana kita nanti akan mendengarkan paparan dari 4 narasumber yang tentunya juga nanti bisa akan kita elaborasi bersama lagi dalam sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya saya menizin untuk membuka secara resmi dulu. Kalau misalkan saya juga minta kesediaan teman-teman, kalau saya bilang salam budaya, tolong teman-teman dijawab dengan lestari budaya. Seperti itu, baik. Salam budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sekali lagi perkenalkan saya Dolian Sparman yang akan menemani teman-teman di awal dan di akhir acara. Karena di acara Sahabat Sehat kali ini kita akan mendengarkan paparan dari 4 narasumber yang sudah hadir. Nanti akan kita ulas bersama. Namun di sore atau siang ke sore hari ini acara ini akan dimoderasi oleh saudara ini. Tapi sebelumnya teman-teman semua, saya minta kesediaannya untuk berdiri sejenak karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Baik, teman-teman semua yang mungkin sekali lagi yang masih di luar kami undang bersama untuk menuju ke depan karena kita akan memulai sesi Sahabat Sehat Sampai Lupa dalam satu silasi yang mana dilangsungkan hari ini, hari Rabu 6 Maret 2024 di ruang seminar ini. Teman-teman sudah makan siang? Sudah makan siang? Sudah, jempolnya tidak? Kalau belum, beli aja di sini ya, di sini ya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai, tapi sebelumnya dia mau undang dulu keempat narasumber dan juga moderator kita di siang hari ini. Sebelumnya saya langsung undang aja untuk Kakak Lili Elsa Risa bisa bergabung sama teman-teman yang meriah teman-teman. Iya, ini dia seorang apa ya? Apa aja bisa gitu ya, disuruh apa aja juga bisa. Tolong koproh bisa. Moga duduk dulu, ya dan dulu. Jadi Kakak Lili juga seorang akademisi dan tentunya sangat aktif di dunia berkesenian di daerah istimewa Yogyakarta gitu ya. Betul sekali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Kakak Lili. Semoga sudah siap ya mendampingi Bang Pati.
Nanti pagi-pagi benar-benar. Oke, kalau gitu kita langsung undang aja Pak D pertama gitu ya. Kalau dari moderator ini kita akan undang ada Mas Ryan Rosiki selaku kurator seni rupa. Berikan tepuk tangan teman-teman semua. Ini Pak D spesial sekali ya, mungkin sudah sering melihat. Sepak terjangnya sudah sangat kuat nih di dunia berkesenian di Yogyakarta. Iya, Mas Ryan sendiri saya kenal sebagai kurator seni rupa ya. Oke, selanjutnya kita juga undang kepada Mbak Santi Arestiawanti dari Indigo Relas. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Santi. Monggo. Nah, ini sudah ada. Ini suka banget ya kayaknya ya, asik banget Mbak. Monggo, silakan. Selanjutnya saya undang kembali juga ada Mas Penza Kris dari Indonesian Space Science Society. Silakan. Boleh, kanan kiri boleh, jadi aja Oke, yang terakhir ini Pak, terakhir juga ini spesial banget dihadiahkan Tuhan Lili ya menemani di siang hari ini. Kita undang bersama, ini dia ada Mas Arsita Benyakrita, perwakilan dari Cariwok, teman-teman silakan berikan tepuk tangannya. Oke, boleh langsung di tengah ya, spesial khusus. Teman-teman saya perkenalkan ini ada rombongan dari sekolah desa mana ya kira-kira ini, rombongan wisatanya nih ya. Oke, kalau begitu saya langsung saja serahkan tugas yang mulia ini kepada Kak Nandi untuk lebih lanjut memperkenalkan dan juga memulai sarasehan saya pagi siang hari ini. Selamat datang di Sarasehan Seni Rupa Taman Budaya Yogyakarta. Terima kasih untuk para hadirin teman-teman sekalian sudah boleh hadir di tempat ini. Kiranya hari ini kita boleh sama-sama berdiskusi dengan santai tapi serius untuk membahas seni rupa dalam saling silang skena. Temanya sangat gaul ya. Pertama kali saya dapat tema ini dari panitia. Wah, apa yang bersaling silang dan bagaimana skena itu? Ya. Sebelumnya saya mau cerita dulu. Sebagai ini adalah tahun sebelum 2018, itu sebagai anak yang mainnya kurang jauh dari Jawa Timur sana, saya mencoba bermain agak jauh ke Jogja, tapi mainnya kuliah. Lalu di kelas kuliah itu kuliah kritik desain, kritik seni. Kemudian dosennya membahas tentang bagaimana kritik seni rupa itu, bagaimana kritik seni murni itu. Dan saya memberanikan diri bertanya, Pak, bagaimana dengan kritik desain itu untuk saat ini? Kemudian saya ingat dosen itu bukan menjawab bagaimana kritik desain itu, malah menyampaikan bahwa kini kita seharusnya sudah tidak lagi dikotak-kotakkan dengan produk seni rupa, namun lebih jauh dan lebih dalam daripada kotak-kotaknya itu. Nah, kini segalanya telah saling bersilangan. Nah, jawaban itu semakin menegaskan bahwa benar, main saya memang kurang jauh. Nah, sekarang mari kita bermain lebih jauh dan lebih dalam untuk mengenal bagaimana seni rupa bersaling silangan dengan berbagai skena. Nah, skena sendiri sekarang telah memiliki banyak sekali pemaknaan. Terlebih karena media sosial, TikTok, dan lain sebagainya, skena dimaknai sebagai hal-hal yang melekat dan bisa dilihat saja seperti hanya seperti semacam tren, hanya seperti penampilan, bahkan hanya sesekali mendengarkan musik tertentu. Namun apakah benar skena itu yang akan kita bahas hari ini? Tentu diskusi sekarang ini bukan hanya ingin membahas hal-hal tersebut, tapi dalam artian suatu aktivitas atau praktik bidang tertentu yang dikerjakan oleh sekelompok orang. Nah, bersama narasumber yang luar biasa yang sudah hadir dalam Sarasehan Seni Rupa di Taman Budaya Yogyakarta kali ini, saya Lili Elsa akan memoderasi diskusi kita hari ini. Saat ini sudah hadir bersama kita Mbak Santi Arestiawanti dari Indigo Relas. Saya ingin memperkenalkan dulu ya Mbak, izin. Indigo Relas dibentuk pada tahun 1999 oleh pasangan Jatmiko Bawono dan Santi Arestiawanti. Keduanya memiliki latar belakang pendidikan desain interior dan desain komunikasi visual.
Indi Guerrillas telah berhasil menggabungkan metode desain dengan seni rupa kontemporer. Karya yang mereka yang mendunia mengadopsi pendekatan dalam dunia desain grafis. Dalam proses kreatif mereka, salah satunya melalui desain karakter. Nah, perbedaannya, alih-alih mengikuti budaya populer yang tersiar melalui industri media massa, Indi Guerrillas memperkaya inspirasi mereka dari kasanah budaya Jawa dengan menciptakan karakter unik dari jagat wayang. Nah, lebih jauhnya nanti akan diceritakan. Kemudian yang kedua, yang di tengah, yang sepertinya sudah pasti skena, adalah Mas Arsita Winanggita, seorang dosen desain komunikasi visual, seniman, musisi, dan kurator seni yang juga terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, termasuk di dalamnya konser Cherry Pop. Melalui perannya sebagai kurator seni, Mas Dito berhasil menggabungkan seni rupa dengan dunia musik dalam sebuah konser dan menciptakan pengalaman seni yang baru bagi penonton. Nah, yang ketiga ada Mas Vensa Kris atau Mas Vensa, merupakan seniman kontemporer dan pegiat dunia sains, terutama bidang luar angkasa. Mas Vensa adalah salah satu pendiri dari HONF. Karya-karyanya telah mendunia. Salah satunya adalah karya bekerjasama dengan NASA. Mas Vensa juga menginisiasi platform bernama Indonesian Space Science Society atau ISSS yang kemudian diresmikan pada 2015 dan menyelenggarakan International SETI Conference pada 2016. Nah, hari ini bersama kita Mas Vensa akan mendiskusikan bagaimana seni rupa dapat berperan sebagai sarana untuk merespon dan menginterpretasikan konsep-konsep ilmiah tersebut. Yang terakhir ada Pak Rahim, hari ini berperan sebagai pemantik diskusi ya Pak, pemantik amarah. Kita akan memantik Pak Rahim akan memantik diskusi kita hari ini, seorang kurator seni rupa dan sepertinya salah satu dosen yang terskena di Fakultas Seni Rupa Institut Jakarta ya. Setiap hari karaoke. Mana suaranya? Mari Pak Rahim. Ya, berbagai pameran sudah dikurasi oleh Pak Rahim di Indonesia. Mantan Pak Rahim tentang seni rupa bukan hanya seni rupa dalam lingkaran arus utama, melainkan juga gerakan-gerakan seni di luar arus utama, terutama yang berkaitan dengan budaya populer. Baik, langsung saja ke pemaparan untuk diskusi hari ini. Waktu saya persilakan untuk Mbak Santi terlebih dahulu. Oh iya, Pak terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Lili Elsensa sudah memoderasi sajian di siang hari ini. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Selamat siang. Jadi yang disampaikan tadi Mbak Lili soal tema sajian, memang kita akan memilih seni rupa dalam saling silang skena dalam arti kita mendasari perbincangan ini di dalam hal bahwa seni rupa hari ini adalah seni rupa yang terbuka, kemudian terjadi saling silang di antaranya dan memiliki kemungkinan yang sangat luas untuk digunakan atau untuk dimanfaatkan oleh siapapun di lingkaran sosial itu. Ya mungkin sebelum kita awali nanti saran-saran, karena saya sebenarnya bukan pembicara tapi ditunjuk untuk memantik. Kita mulai dari situasi seni kontemporer. Kalau kita sebut terpaksa mau tidak mau kita akan menyebut apa yang kita praktekkan hari ini adalah seni rupa kontemporer. Situasi seni rupa kontemporer hari ini, walaupun mungkin beberapa teman di sini tidak terlalu peduli apakah dia dimasukkan sebagai seniman kontemporer atau dia seniman modernis dan sebagainya. Tapi oke lah, kita sebut itu sebagai seni rupa kontemporer. Sebenarnya situasi yang kita hadapi saat ini berangkat sebagaimana sejarah sosial yang lain itu dibentuk dalam situasi sejarah yang katakanlah tidak ideal. Karena tentu saja kalau kita bicara globalisasi budaya, kita akan mengetahui bahwa
dimulainya pengenalan kita terhadap seni modern dan kemudian seni kontemporer itu dimulai pada situasi kolonialisme yang tentunya meninggalkan jejak ya tidak selamanya adil di dalam situasi medan sosial seni sekarang ini. Boleh kita lihat bahwa dalam sistem sosial seni rupa hari ini kita mendapati hal-hal yang mau nggak mau diwarisi oleh situasi di masa kolonial itu. Mungkin hubungan antara Barat dan Timur, hubungan antara negara yang lebih dahulu mengecap seni kontemporer itu atau seni modern itu dan yang baru. Tapi kalau saya mengutip secara lebih optimis seorang pengamat sosial Pak Arjun Apadure, dia melihat globalisasi budaya itu secara optimis di dalam apa yang dia sebut sebagai scape. Scape bukan dalam pengertian hanya landscape, tetapi dia membagi beberapa scape. Ada ethnoscape, mindscape, financescape, mediascape, dan kemudian ada financescape. Di mana pengertian scape itu adalah sesuatu yang melingkupi kita yang kita tidak bisa keluar darinya, tetapi kita bisa melihat cakrawala itu di dalamnya. Pengertiannya kalau nanti dalam seni rupa yang akan kita sebut silang skala itu. Scape yang pertama soal ethnoscape, di mana arus manusia di dunia ini sekarang menggunakan satu instrumen yang sama yang disebut hal yang berkaitan dengan imigrasi, dengan kalau di seni rupa itu ada residensi dan sebagainya. Kemudian kalau di financescape kita menggunakan sistem uang yang sama di seluruh dunia dengan perputaran yang mau nggak mau kita gunakan secara bersama, disepakati di masyarakat internasional. Begitu juga di media dan teknologi dan kebudayaan. Nah, di dalam seni rupa itu kalau dalam perspektif saya optimis ya, boleh disebut optimis walaupun situasinya tidak adil di masa lalu, tetapi kita bisa melihat bahwa keberagaman itu bisa muncul melalui instrumen yang seragam yang kita hadapi sekarang, yang bisa kita warisi dari para pendahulu kita adalah keseragaman sistem, keseragaman kerangka kerja yang sudah ada di dunia ini. Misalnya kalau di seni rupa kita punya biennale, biennale, triennale, kemudian ada art fair lah mungkin, kemudian dan sebagainya. Itu sesuatu yang mau tidak mau harus kita hadapi di lingkup seni rupa, medan sosial seni rupa. Tapi yang terjadi sebagai kaum yang optimistik, kita bisa lihat dari keseragaman itu muncullah skena yang beragam. Kita bisa lihat bahwa di instrumen kita sebut itu sebagai instrumen yang seragam, justru kita bisa menampilkan keberagaman melalui hal-hal yang sudah disediakan itu. Yang kemudian di dalam sarasian kali ini kita akan melihat contoh-contoh yang menarik dari saya sebut skena ini. Walaupun skena kan kalau menurut Lili tadi sudah mengalami pendefinisian di dalam masyarakat TikTok. Ada anak skena banget, anak skena itu ya outfitnya pas, selera musiknya pas, terus cara duduknya gini kayak si siapa? Vincent. Nah ini anak skena banget. Kalau masih gini itu belum anak skena. Jadi penyempitannya itu. Tapi dalam pengertian saya lebih ke sosial. Skena bisa kita artikan semacam sub ekosistem, di mana di dalam skena itu ekosistemnya terbangun walaupun secara kecil-kecilan. Mungkin di situ ada proses produksi, proses distribusi, dan proses konsumsi. Dan di masing-masing yang kawan-kawan yang sangat penting ini ya, akhirnya berhasil kita ajak bersara-sera, berdiskusi. Ketiga-tiganya memiliki hal yang menarik untuk didiskusikan, terutama di lingkup seni rupa ini yang kita sepakati sebagai seni rupa yang sama-sama. Mungkin teman-teman ini ada yang sebagai praktisi, pengamat, pecinta ya. Kita anggap ada, entah batasnya seperti apa. Kalau kita bicara seni rupa kontemporer, bisa jadi pelakunya sendiri tidak, aku nggak mau disebut seni rupa kontemporer, tapi mau nggak mau ruang lingkup medan sosialnya itu gitu. Dan di sini sebagai contoh ya, tadi disampaikan Mbak Lili ada Mbak Santi Individualis dari Individualis ya, yang
Mungkin kalau ditarik ke teman-teman yang hari ini mulai berkarya, ada gejala yang mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Pak Zaki soal seni rupa fine art atau seni rupa kontemporer itu yang berbasis desain karakter, yang saya kira itu menjadi sesuatu yang sangat diminati ya, anak-anak muda yang di bawah saya, karena saya sudah tidak muda lagi. Mereka membuat desain karakter itu dan kemudian menggunakannya untuk menciptakan karya-karya yang punya tendensi seni fine art ya, dengan gagasan, dengan konsep, dengan narasi untuk menyampaikan sesuatu. Penciptaan karakter itu bisa ditarik ke masa lalu, misalnya bagaimana wayang kulit kan sebenarnya karakter yang benar-benar terukur dengan baik. Sempat di riset oleh senior kita ya, Pak Sigit Sukasman yang membuat tesis atau semacam pemikiran mengenai wayang ukur ya. Bagaimana dia mengukur setiap bentuk stilisasi atau deformasi dari wayang itu menggunakan ukuran-ukuran yang numerikal ya, atau seperti sains. Terus saya kira nanti akan bisa lebih jauh soal itu dan yang lain sebagainya, karena satu hal yang kita sebut sebagai saling silang skena di dalam perspektif dalam konteks individual, kita bisa lihat bahwa seni desain atau metode desain komunikasi visual atau desain yang baik dalam seni kontemporer juga memiliki tempat yang sangat baik. Karena seni sekarang juga tidak lagi misalnya tadi tidak lagi membatasi misalnya kritik desain atau kritik fine art, tapi justru kritik seni sebagai seni rupa, sebagai sesuatu yang saling terkait atau terintegrasi. Bisa disebut sebagai seni yang terintegrasi di antara disiplin-disiplin. Ya, nanti juga kita akan ditambah pengayaan soal skena dalam pengertian yang saya sebut tadi di dalam konteks aksi Kapinalita dengan kawan-kawannya di Cherry Pop. Mungkin teman-teman sudah sempat datang ke Cherry Pop, ada yang datang ya? Yang ada Cherry Pop itu semacam konser ya, sebenarnya konser band-bandan ya, seperti lazimnya band-bandan di mana-mana gitu. Tapi menariknya adalah ada semacam tendensi untuk mengangkat gejala tertentu dari gerakan skena tempatan. Kalau istilahnya Pak Sujud itu kan sujud gerakannya ya, itu menggunakan istilah tempatan untuk mengganti lokal atau tradisional, karena itu lebih luas gitu. Ketika disebut tempatan itu yang terjadi kan di Jogja, tapi mungkin bisa terkait dengan kota lain. Skena yang diambil oleh Cherry Pop itu menarik karena yang diangkat walaupun mungkin tidak dibatasi ya harus musik tertentu, nanti mungkin bisa cerita, tapi bisa kerasa kenapa yang diundang festivalis, kenapa yang diundang Sangkatala, kenapa yang besok itu belum besok di Adams atau Upstairs, terus namanya Rotakan Bruno. Jadi kayaknya ada sekian, ada rumah sakit mungkin. Jadi skena tempatan itu diambil menjadi semacam ciri yang unik dari sebuah konser ya. Di dalam Cherry Pop juga mempromosikan atau memamerkan karya seni rupa, karena seperti kita tahu bahwa dalam skena musik yang disebut tempatan tadi, kultur seni rupanya itu sangat kental. Dalam nanti bisa yang sederhana misalnya membuat t-shirt, membuat stiker dan sebagainya, membuat tampilan visualisasi di produksi ininya CD atau kaset atau rilis album. Dan di dalam skena Cherry Pop itu ditampilkan pameran seni rupanya yang beririsan atau bersalin erat dengan musiknya. Nanti bisa cerita soal itu dan akan kita bayangkan bahwa seni rupa itu sedemikian terbuka dan akan digunakan oleh masing-masing perspektif. Yang terakhir Mas Feksa Grace yang bisa
kalau di publik akan susah menemukan media sosialnya karena sosok ini menjaga privasinya. Tapi akan kalian lihat, Anda semua lihat bagaimana rekam jejaknya berkolaborasi dengan bermacam institusi, termasuk tadi disampaikan oleh Mbak Lili, berkolaborasi dengan NASA, ya, sebuah lembaga terbesar luar angkasa, untuk menampilkan kreativitas di bidang yang beririsan antara sains dan seni, sebutlah sebagai seni. Dan Mensa juga menginisiasi banyak kegiatan yang berkaitan dengan peminatan kita terhadap angkasa luar. Dan di dalam konteks hari ini kita akan mendengarkan Mas Mensa dan kapasitasnya sebagai ketersalin hubungannya dengan aspek seni rupa. Nanti bisa berbicara bagaimana seni rupa bisa berhubungan dengan sains atau hal-hal berkaitan dengan angkasa, dan sekaligus membawa refleksi kepada diri kita, fungsi kita atau posisi kita sebagai manusia di dalam semesta yang luas ini. Saya kira itu sesuatu yang menarik untuk membuka perspektif kita, bagaimana seni rupa itu bisa menjadi sarana atau media mendiskusikan berbagai hal ini. Saya kira saya cukup dari Mbak Lili. Saya kembalikan kepada Mbak Lili Elsa SSN MSN dilanjutkan diskusi dengan kawan-kawan. Terima kasih, selamat siang. Baik, terima kasih Pak Raid untuk pelantikan dan pengantarnya. Saya kira teman-teman sudah mulai cukup panas untuk mendengarkan pemaparan-pemaparan berikutnya dari narasumber kita yang luar biasa. Kali ini saya persilakan Mbak Santi dari Indikator untuk memaparkan pemikiran-pemikirannya dan cerita-cerita tentang karya-karyanya. Baik. Terima kasih, selamat siang. Tadi kayaknya gitu dulu ya. Kayaknya sambil lihat. Selamat siang, terima kasih. Aku bingung. Berapa menit? Iya. Kenalkan, saya Santi dari Digilas sama Pilih Info. Jadi Digilas itu 2 orang, saya sama Info. Itu berawal di tahun 99. Berawalnya karena ini. Tadi bisik-bisik gitu. Itu arah gitu. Tadi bisik-bisik. Ya, ngomongin saya. Jadi dulu itu awal mulai di Digilas ya kira-kira mereka ini. Jadi si Niko kan kalau teman-teman yang lawas manggilnya Otom. Si Otom dulu kan anak band, terus kita juga masih kuliah saat itu, terus belum tahu bayangan mau ngapain. Satu saat ada obrolan kalau Sheila tuh butuh desainer bikin cover kasetnya. Ya, terus saat itu kami pada akhirnya berkesempatan untuk membuat cover. Ini kisah kasih untuk masa depan. Itu zaman awal-awal sebenarnya saya sendiri juga baru belajar software Corel Draw. Nggak tahu cetak mencetak, jadi kayaknya yowes adalah nekat aja. Jadi nama yang Digilas juga dicari pakai nama apa ya, itu gara-gara ini mau launching aja, terus kita cari nama yang Digilas ya. Di tahun 1999 ada yang lahirnya tahun ini nggak? Lebih muda lagi ya. Ya, lalu ya setelah cover kaset tadi itu kami berpikir kok kayaknya yaudah deh kita jadi desainer grafis sekalian gitu. Tadinya pikir mau jadi apa ya, apa bisnis laundry, apa kerajinan, apa masih bingung gitu. Nah terus tahapan kedua itu
karena kami sering dapat job untuk mendesain majalah, buku-buku atau jurnal-jurnal kesenian gitu. Itu tuh ada sisa cetak seukuran ini gitu. Terus daripada sisa kita di majalah yuk, saat itu di tahun 2002 itu ada majalah dari Bandung sama Jakarta ya, Troli sama aku lagi ya itulah Black dari Triple ya, majalah apa tuh bisa disebut skena ya. Aku nggak tahu gitu skena. Nah, kita berpikirnya cuma gini, kalau nggak kita sendiri yang bikin majalah dan mengangkat teman-teman kita sendiri, siapa lagi gitu. Karena kan dulu masih mikirnya kayak terpusat ya, harus dari Jakarta gitu, dari Bandung, Jogja mana nih gitu. Nah, jadi ini gabungan dari teman-teman, ada penulis, ada Sugidartanto, ada dulu senimannya Paul Nugroho, Aridianto, pokoknya semua banyak yang nulis sama istilah majalah ini. Ini awal-awal. Nah, ini awal kami ngulik karakter wayang. Jadi di tahun 2002 itu era dimana arus informasi lewat internet itu lagi kencang-kencangnya ya. Jadi kayaknya kita tiba-tiba terpapar sama jutaan image dan desain-desain yang keren. Nah, saat itu kami sadar bahwa kalau seluruh dunia desain itu menguasai software yang sama, lalu kita yang membedakan kita dengan yang lain apa gitu, nggak ada gitu. Terus sesimpel kami pengen menggali apa yang kita sendiri punyai gitu. Jadi kalau masing-masing orang itu unik, masing-masing orang itu punya sidik jari yang berbeda, berarti kita harus mencari keunikan itu dari diri kita sendiri gitu. Terus lalu kita angkat ya, mulai eksplor wayang. Ya ini pertama kali ada di majalah ini tentang karakter wayang, karena ini ya bahasnya lebih ke karakter ya Mas Radit. Oke, bebas ya, harus mengalir. Ini karya selanjutnya setelah berproses berapa kali kami diundang di Cemeti Arthouse ya, saat itu Cemeti Arthouse ya. Jadi rumah seni Cemeti untuk berpameran, karena saat itu ada desainer grafis dari Prancis yang berpameran, tapi ingin ada desainer dari Jogja yang ikut nemenin gitu. Nah, saat itu kami ngambil tema itu totor. Totor itu judi totor ya, apa ya? Maksudnya ada ramalan, lalu ada ilustrasinya, lalu kita bikin ini judulnya totor arsitektur. Totor itu ya desain lagi. Nah, di 2008 pada akhirnya kami dapat tawaran setelah dari Cemeti, dapat kami dapat undangan pameran. Nah, awal-awal itu kami ini ya menyisihkan uang dari hasil kerja desainer grafis. Kalau ada undangan pameran, kita bikin karya dari hasil tabungan kita. Nah, akhirnya lama-lama kok sering diundang pameran dan uangnya habis. Diundang pameran terus kita kira ada ya. Kayak gitu. Tapi ya ujungnya akhirnya sempat diundang ini awal-awal 2008 kami akhirnya bikin pameran tunggal di Bali di biasa art space. Ya ini sebenarnya kenapa wayang selain yang tadi itu, hal yang selanjutnya adalah kalau saya pribadi sih, saya merasa orang Jawa yang nggak ngerti budaya Jawa gitu aja. Maksudnya orang Jawa saya bilang Jawa nih. Jadi saya lebih banyak tahu karakter-karakter komik dari Jepang, dari Eropa gitu. Ya Tintin ya, ada Doraemon kayak gitu. Tapi kurang dekat dengan karakter wayang. Sedangkan Miko malah justru dari kecil itu dia sering mendengarkan wayang gitu. Nah, kami menjadikan wayang itu sebagai jembatan sebenarnya.
Jadi gimana caranya bisa memiliki tradisi itu dan menjadikan itu bagian dari diri kita itu ya, langkah awalnya adalah mendandaninya diri kita sendiri gitu. Jadi sepatunya ya pakai sepatu yang biasa kita pakai gitu. Jadi apa ya, biar dekat aja. Jadi itu sebagai jembatan antara generasi yang tidak paham wayang dengan ya dengan jadi percampuran antara tradisional sama budaya pop juga. Selanjutnya, ya ini pameran-pameran di yang hampir sama seperti ini. Sebelumnya nah, ini menggambarkan apa yang saya ceritakan tadi ya. Jadi tokoh-tokoh wayang itu seperti lollipop dimakan habis sama tokoh-tokoh apa ya, komik dan karakter dari luar gitu. Kayak gini sih penggambarannya. Ini jadi lukisan. Nah, kami nyebut diri kami sendiri happy victim karena kami tahu bahwa sebenarnya kami ini adalah korban. Tapi ya rasa masih happy aja dengan kondisi bahwa kita sebagai korban. Terutama saat ini ngomongin tentang konsumerisme. Ya, ini sempat bikin kaos merchandise dengan tema yang sama, happy victim. Lalu pameran selanjutnya. Mungkin nah ini juga karakter sama. Ini pameran di Denmark presidensi awal juga gabungin sama masih sama ini. Ini di Guangzhou Triennial di Cina. Ini di apa ya? Namanya Anime Mix Biennale, tapi saat itu bareng dengan acara Venice Biennale, jadi ada gelar event di luar pameran utamanya. Ini juga sama. Nah ini juga masih menggambarkan apa ya, maksudnya cuplikan dari masa kecil kami yang sangat lekat dengan komik Tintin, lalu menggabungkan antara lukisan Raden Saleh dengan Tintin. Jadi kami berpikir saat itu ini pameran tentang Marcel Duchamp, judulnya Marcel Duchamp in Southeast Asia, saat itu pamerannya itu judulnya. Nah, kami berpikir bahwa karya komik Tintin pun itu high art gitu loh, menurut kami ya. Terus digabungkan dengan lukisan Raden Saleh ya, yang jelas yang terpisah gitu. Jadi ini yang bisa menggambarkan lukisan Raden Saleh itu ya semuanya ada di sini gitu. Jadi kayak pelaburan batasan mana seni tinggi, mana seni rendah, lalu ini memang sengaja untuk digitalkan lalu di print sampai beberapa edisi. Itu juga ada maksudnya supaya tidak terlalu eksklusif hanya satu ini. Ya kalau bisa dilihat ya permainan karakter seperti ini. Kita ngomongin tema-temanya juga konsumerisme saat itu, keterserabutan akar, lalu apa ya, kita mulai nyoba bikin juga 3D, gabungin apa ya berbagai macam media. Mungkin balik lagi sebelumnya terus ya ini kenapa gepeng itu terinspirasi sama wayang sama gabungan dengan lukisan kaca, tapi kita print on akrilik. Kalau zaman dulu belum ada print on akrilik langsung, tapi kita print stiker ditaruh di akrilik bening, kita berhasil di bening. Jadi ternyata beberapa tahun kemudian baru ada teknologinya. Nah, kenapa ada di bahan-bahan seperti itu, yang bahan-bahan sehari-hari yang biasanya dipakai sama desainer grafis, jadi gantungan kunci, jadi nomor meja makan gitu. Itu karena kita tahu bahwa
oke, wayang kulit itu udah hadirung gitu. Terus karya-karya kami itu ya maksudnya turunan-turunan dari itu yang jauh banget dari kesan adiluhung gitu. Jadi kita menggunakan material-material ya juga yang sangat sehari-hari, material-materialnya sangat plastik, tidak dengan kontemplasi yang sangat berubah dengan apa? Dengan proses yang sangat digital dan sangat terkesan instan, tapi sebenarnya juga nggak instan banget. Nah itu alasan kenapa kami memilih material ini. Jadi ya next. Nah oke, next. Nah selanjutnya oke, sebentar. Jadi setelah itu kami merasa mulai kerja bareng berdua aja itu kurang seru gitu ya, karena sudah merasa bahwa oh ini oke, baik-baik saja, lancar gitu, butuh sesuatu yang menggoyang gitu. Jadi harus berkolaborasi dengan orang lain lagi supaya ada kebaruan, ada sudut pandang lain gitu. Kami mengajak Lulu Lutfila Bibi sebagai fashion designer untuk berkolaborasi. Ini baru awal-awal aja, ini sebenarnya dummy aja. Yuk foto-foto lucu, yuk bikin apalah gitu. Ini yang awalnya gini. Lalu next. Nah di Taman Budaya ini, di sini ya, di sini. Itu kami diundang sebagai apa? Commission artis di Arjok 2015. Saat itu kami berkeputusan untuk membuat 8 buah sepeda yang di belakang ini salah satunya. Tapi akhirnya di waktu terakhir kami memutuskan untuk ngajak Lulu untuk meramaikan instalasi ini jadi bagian dari performance. Jadi 8 instalasi ini sesungguhnya menggambarkan kehidupan yang sangat sehari-hari. Jadi ada yang cukur, ini sepeda cukur. Jadi orang itu cukur di dalam, yang nyukur otomatis juga agak sulit ya, maksudnya nggak leluasa. Terus kursinya itu goyang, jadi itu meruntuhkan apa ya, kata-kata bahwa konsumen adalah raja. Jadi konsumennya itu juga harus malu, pengen apa ya, ganteng ya. Jadi apa ya, ada komunikasi, ada ngobrolnya, kayak gitu. Jadi apa ya, sesuatu yang tadinya mapan dibikin yang nggak mapan gitu aja lah. Terus ini sepeda makan, dan sepeda makan itu tengahnya itu kita batasi sama tembok. Lalu ada CCTV, jadi 2 orang yang berhadapan sesungguhnya kan bisa ngomong. Tapi kenyataannya kita ada hadapan tapi ngadep HP kan. Lalu chatting gitu. Kenapa sekalian nggak dikasih tembok gitu? Jadi ini apa ya, upaya penyangatan kondisi-kondisi yang sering kita jumpai di meja makan. Jadi apa yang sesungguhnya harus apa ya, lebih menikmati momen saat ini dengan menatap wajahnya. Itu pada akhirnya kita menatap layar masing-masing gitu. Nah, satunya tentang tidur, kegiatan tidur, bahwa bawahnya itu sepeda tapi atasnya lampu-lampu. Itu menggambarkan keinginan-keinginan kita sebagai manusia modern yang lupa istirahat gitu. Intinya gitu. Lalu yang sampingnya tadi maksudnya itu ngomongin tentang pasar sesungguhnya. Jadi pasar hilang kumandang ini awal-awal tentang beralihnya pasar yang offline jadi online. Next. Ini main Darkon, yang kita tahu Darkon udah mulai hilang ya. Lalu next, ini galeri Ninjen. Jadi orang yang masuk ke situ nonton karyanya harus diintip. Lalu ini bisa didorong kemana-mana lah, kayak gitu. Terus ini tentang sawah. Jadi saat kami kalau motoran naik ke arah Sleman ke atas, itu kita tahu perkembangan kok sawahnya soal kurang ya. Terus kita mikir kita deketin aja sawah sama rumahnya, lalu dibawa kemana-mana karena nggak ada lahan lagi, gitu aja. Ini terus next, ini ruang untuk meditasi atau berdoa atau apapun gitu. Kita bikin kayak dari langgar kecil yang dimodifikasi jadi sepeda. Ya,
Nah selanjutnya ini Petro jadi supermodel, jadi hasil kolaborasi sama Lulu akhirnya jadi seperti ini. Jadi kami suka karya Lulu karena juga dia pakai unsur-unsur apa ya, maksudnya bahannya juga tenun tradisional diangkat kembali terus dibikin ke ya selera yang sekarang kayak gitu. Kita tambahin karakter-karakter kami gitu. Next, ini kami dijodohkan dengan salah satu idola kami dari Jepang. Beliau juga apa ya, seniman yang selalu bikin karakter gitu, perpaduan antara Jepang tapi dibikin juga modern, jadi hampir mirip ternyata. Jadi ini Hokusai, kita bikin skateboard, lalu ada apa ya, riding the wave gitu, dan di depan sendiri itu mirip Semar sebenarnya, tapi dia bawa mesin ketik. Lalu yang mengetikkan orang-orang yang di belakangnya. Jadi kita sesungguhnya tuh tidak tahu background kita sendiri dan sejarah kita dituliskan oleh orang lain. Kayak gitu. Oke. Ini juga sama, kita bentoyong. Bentoyong menyunggi produk-produk dari luar. Padahal pamerannya di Jepang, di sini Honda dan sebagainya. Ya. Ini yang di Bandara Terminal 3. Jadi sebenarnya kenapa karakter ya, dari awal tanpa sadar ya kita ngolah karakter, lalu sesungguhnya tinggal apa yang ingin kita omongin aja sih, makanya kita pakai karakter gitu. Dan kenapa rata-rata sebenarnya pakai pengakaman, karena kita mikir pengakaman itu represent common people, cah nom, cah biasa, jujur rojo, tapi dia punya wisdom, punya ini untuk apa ya, bisa memberikan masukan, tapi yang diberi masukan gak marah. Ini hard cycles juga sama dulu. Ini reaksi kami terhadap ya pengalaman kami sendiri terhadap apa ya, ini lanjutan dari happy victim tadi ya, bahwa kami itu adalah korban-korban yang berbahagia. Next. Ya ini 3 lukisan yang berjejer itu sebenarnya kalau sekarang bisa dibaca ini sebagai diagram apa, angka-angka gitu. Kalau di diagram itu sebuah kematian itu hanya angka ya, bukan sebuah fenomena ada orang mati meninggal harus sedih, tapi hanya sebagai angka-angka dan diagram. Nah itu kita wujudkan di lukisan 3 ini. Next. Nah, ini kita campur aja barang-barang ini, mana yang barang-barang sehari-hari dengan lukisan, jadi kita kaburkan aja. Terus ya ini kita coba pakai teknik apa, kenteng ya, yang biasa sebenarnya rata-rata bikin kayak sabuk, perhiasan-perhiasan zaman dulu gitu, buat tarian, buat apa, tapi kita coba eksplor, kita celup juga dengan cat dan bentuknya seperti lollipop. Jadi kita kami sendiri supaya bisa nggak ya lookingnya itu bisa lebih nge-pop gitu. Ini juga sebenarnya dari wayang beber gitu. Kalau di rolling itu kan sebenarnya dia jalan misalnya di dalam kali kerupuk. Jadi sebenarnya itu cerita yang terus menerus berulang tentang permasalahan-permasalahan di dunia modern gitu. Tapi tanpa sadar kita selalu berada di circle samsara gitu. Ya. Terus, nah datang untuk kembali kolaborasi sama Lulu, coba juga untuk membuat sebuah performance. Jadi ini selain batik sama tenun, itu kita kombinasi dengan barang-barang awal-awal, terus sisa pabrik apa ya, dead stock gitu yang nggak kepake. Nah, ini tuh barang dari mana aja, jadi dari Korea, Jepang, dari Amerika, dari Singapura. Nah, kita olah di kota gede, lalu kita bawa ke Singapura. Jadi sampahnya kita kembalikan, kita jual lebih mahal dan laku. Terus orang-orang sana yang memakai, jadi mereka kita minta berparade untuk bikin gunungan seperti sekaten,
ya dengan bahagia mereka ikut bernari-nari, dan sebenarnya ya kita tahu bahwa kita berada dalam circle yang seperti itu gitu. Ya, next. Ini di Pantai Selatan. Ini waktu di Gilman Barat. Jadi memang baju-bajunya dulu bisa dipakai sama orang dengan size dan dengan karakter yang macam-macam. Jadi bukan hanya karakter yang model banget lah gitu. Oke, next aja terus. Ini salah satu instalasi di tengah Pacific Place di mall. Kita taruh kayak tempat meditasi. Karena kuil kita kan sekarang mall. Nah ini di NGA, tempat bermain anak-anak gitu, bagaimana mendekatkan anak dengan seni lah ya. Jadi itu sebenarnya apa ya, katakanlah ini blank canvas buat orang tua untuk mengarang ceritanya sendiri kepada anak. Jadi gambarin ini terserah dikarangnya ceritanya gitu, sambil menunjuk di belakang, anaknya duduk di depan gitu. Kayak gini. Oh ya, ini game tentang bagaimana anak-anak itu bisa membersihin ruangannya dengan cara meloncat. Jadi kayak ngambil apa gitu ya. Nah ruangannya itu kita ambil dari satu scene lukisannya ini ya, Van Gogh. Nah karena keluhan di sana tuh anak di sini tuh mager-mager nggak pernah gerak gitu. Akhirnya kita bikinkan game seperti itu. Kerjasama sama Ari Bulu. Oke, next. Ya, ini salah satu project dengan admin. Terus next. Ini juga tempat bermain yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Intinya kalau di pikiran kita seharusnya mau di mana aja, nggak harus healing di mana aja. Kita bisa healing di mana aja. Bisa bermain, bisa enjoy di mana aja. Next. Terus ini sama, masih tentang sepeda juga. Ya. Terus ya ini cuman maksudnya langsung jadi aja. Aku ini masih ya ini step by stepnya ya ada keuntungannya sebagai anak desain. Jadi lumayan ini ya, step by step sama ininya tuh lumayan sampai hasil akhir tetap harus terkontrol. Oke, next. Ya, terus nah next aja. Jadi di pameran tunggal kami yang terakhir di 2003 itu pada akhirnya setelah kita beralih dari berbagai macam tema, kami juga semakin menyadari bahwa ide gerila sesungguhnya, indie itu awal-awalnya kan bisa diartikan independen, tapi juga indie, mau indie Indonesia gitu. Gerilasnya itu gerilyawan. Jadi sebenarnya kami itu bergerilya dari satu tema dan medium, dari pencarian-pencarian gitu. Jadi kita terus mencoba untuk sing kayaknya tahu ganti liane gitu. Nah pada akhirnya bentar ini dulu. Oke, next. Pada akhirnya tema-tema yang terakhir ini itu kami merasakan bahwa ketika kami ingin mengubah dunia tanda kutip yang di luar kita sendiri, kok capek ya gitu. Kayaknya mending kita mengubah diri kita sendiri aja lah, dengan belajar menikmati momen-momen kayak gitu, terus melakukan segala sesuatu dengan lebih sukacita, lalu merayakan hidup gitu. Jadi ini rangkaian karya yang bercerita tentang parade, menampilkan wujud syukur, lalu menikmati hidup dengan berbahagia. Kira-kira gitu sih. Ya. Jadi bentuknya udah nggak begitu kelihatan bentuk sosok ya, udah bentuknya paten platot,
Tapi sesungguhnya pose-posenya itu menarik seperti kayak gini, kayak macam-macam lah gitu. Tapi sedang berparah. Ya ini project-project yang kemarin. Ini kalau melihat ini kayak tugas diskon ya. Ini bangsanya kenapa, terus apa gitu. Ini dari ini. Ya, inilah. Ini ada tumpengnya, ada kawung, ini ada gedek, ada anyaman, ada tarian. Ya. Ini yang terakhir kemarin, next ini sebenarnya grup-grup TACO Taku gitu. Kita bersama-sama produsen apa ya? Kalau pensa tahu masih. Nah ini sebenarnya bentuk-bentuk karakter yang menari seolah-olah. Tapi kenapa yang O-nya tuh lurus? Ya karena karena dibikin patung gitu. Jadi dia harus jadi gabungan dari wayang-wayang kulit yang pipih, tapi gimana supaya saat bersatu saling menopang, saling membantu berkolaborasi itu bisa jadi lebih kokoh. Itu sih artinya. Jadi hasilnya gini, real size. Ya. Oke, ya. Terima kasih dari kami. Karena itu mau bagi karakter aja untuk yang baik, terima kasih Mbak Santi untuk pemaparannya yang luar biasa, cerita-ceritanya yang luar biasa. Yang menarik ya teman-teman dari cerita Mbak Santi tadi adalah bagaimana Indie Guerrillas ini berhasil merespon dan terbuka di dalam merespon kemajuan teknologi dan arus informasi itu tadi, tapi tetap mengakar pada lokalitas yang menyehari gitu ya Mbak ya. Nah, yang juga menurut saya luar biasa dalam eksplorasi ketertarikannya di dunia teknologi dan ilmu pengetahuan. Berikutnya saya persilahkan Mas Vincent untuk memaparkan pengalamannya, pemikirannya, supaya nyambung Mas Vincent. Ini tidak ada titipan, ini hanya supaya nyambung. Nanti kemudian yang lebih melokal lagi kita akan bicara dengan Mas Dito gitu ceritanya. Ya baik, silakan Mas Vincent. Ya Pak. Teman-teman, sebenarnya saya pengen cerita sesuatu yang sangat spesifik, tapi karena waktunya sangat singkat, jadi saya akan bercerita yang lebih spesifik lagi. Karena kalau bicara tentang space science, astronomi, atau bahkan space exploration yang jauh lebih luas lagi, itu kita nanti akan kemana-mana. Jadi mungkin saya akan bercerita tentang satu hal yang satu pengalaman yang mungkin beberapa teman di sini sudah lihat mungkin ya, bagaimana eksplorasi tentang planet Mars itu diinisiasi oleh manusia yang ada di bumi, untuk kemudian kita bisa pergi ke sana itu bagaimana sih. Nah, jadiある日突然、火星で暮らせと言われたら、あなたはどうしますか？私がいるのは火星ではなくて、アメリカ・ユタ州の広大な砂漠。ここで火星への移住を想定した特
特別な実験に参加しています。 NASA や今ではベンチャー企業までも目指す火星。水の存在が確認されるなど詳細なデータが次々と集まっています。ロケット技術が発達したこともあって火星への移住計画が現実のものになろうとしているのです。 There is the future. If we do what we can do, build new branches of human civilization. 火星で暮らすためには何が必要なのか。それを探るため砂漠に作られたのが着陸船をモデルにした MDR です。 Nah, ini adalah satu tempat di Utah dan ini adalah pelatihan pertama yang saya ikuti waktu 2018. Jadi ada satu gurun yang teman-teman bisa lihat ini gurun berhektar-hektar dan nggak ada apa-apa, dan kemudian di tengah-tengahnya oleh namanya Mars Society, satu startup community bidang space exploration di Amerika, bekerja sama dengan SpaceX, NASA, Elon Musk Foundation dan lain sebagainya. Kemudian kita membuat satu program yang bernama MDRS, Mars Research Station. Nah, itu yang dinyatakan bahwa kalau orang ditaruh di sana, kita bisa apa? Nah, bisa apa ini adalah sebuah pertanyaan bahwa ketika kita hidup sekarang itu juga Dewi jadi ngobrol ini. Jadi kalau mau bekerja juga, ini kerjanya ngobrol sih. Nah, kalau mau makan juga sama. Ini sebenarnya akan ngobrol dan apa kita makan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu juga bisa dikembalikan nanti ketika kita mau menginvasi planet selain planet bumi. Karena kita sebagai manusia ini sebenarnya belum pernah kemana-mana. Hanya tahun 69 manusia pernah menginjakkan kaki di bulan dan itu pun pulang. Hanya beberapa saat ada di sana. Nah, artinya kalau kita mengatakan bahwa alam semesta itu adalah sebuah planet bumi, maka kita itu sebenarnya masih di kamar-kamar rumah kita sendiri. Jadi belum pernah kemana-mana. Coba dibayangkan ketika kita membayangkan New York atau membayangkan London gitu, kita belum pernah ke sana. Bahkan di planet tetangga kita sih kita belum pernah. Makanya ada percepatan, ada velocity di sana untuk memanipulasi semua teknologi yang ada di bumi supaya dipush, supaya itu bisa bertahan, supaya bisa bercepat secepat-cepat mungkin. Karena manusia sudah tidak ada urgensi lagi untuk tinggal di planet bumi, karena kita semua akan mati dalam waktu yang kurang dari 500 tahun. Bumi akan kehilangan energinya dan bumi akan sangat bertoleransi dengan alam di lingkungan sekitar bumi, yaitu planet, tata surya, tata surya tetangga dan galaksi kita sendiri, yaitu Bima Sakti. Mungkin next. Terus kemudian pada satu kesempatan nah ini adalah satu tim yang terdiri dari 7 orang dan 2 robot. Robotnya adalah anjing. Itu satu berbahasa Jepang dan satu berbahasa Inggris. Dan kemudian kami berlatih selama 1 bulan untuk bagaimana membuat satu karakter environment yang sangat berbeda dengan planet bumi, yaitu ketika kita ditempatkan di gurun di Utah sana dan kita menempati satu rumah dengan diameter 6 terus kubah itu terdiri dari makanan yang kita sebut space food. Jadi kita tidak pernah memakan roti atau nasi, jangan dibayangkan seperti itu, tapi makanan kita seperti odol, jadi atau berupa gel, itu aja. Tapi kita tidak pernah merasa kelaparan. Nah, di sini perbedaannya bahwa ketika kita mau makan, pertanyaannya adalah apakah makan itu harus besar, apakah makan itu harus kelihatan indah, apakah makan itu harus enak, apakah makan itu harus kelihatan bahwa kita sedang memakan sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan itu yang kemudian diolah dan kemudian diterapkan untuk pelatihan semacam ini. Ini adalah satu sudut foto yang diambil ketika saya mendapatkan tugas yang pertama untuk mengumpulkan materi mineral yang kemungkinan besar bisa diteliti ada kemiripan dengan planet Mars. Jadi ini saya sedang membuat
macam-macam. Yang di tengah itu adalah observatory, mini observatory itu sumbangan dari Elon Musk. Terus yang sebelah kanan itu adalah rumah kita untuk 7 orang dan 2 robot. Kenapa kita menggunakan robot? Karena kita tidak boleh membawa hewan piaraan. Jadi hewan tidak boleh digunakan secara etik untuk bereksperimen dalam ranah astronomi ataupun sains. Nah, kemudian robot itulah dijadikan teman kita untuk hidup sehari-hari. Dalam satu kurun waktu tertentu pemilihan atau menyeleksi anggota ini memerlukan waktu 2 tahun. Seleksinya adalah 2016 dan kemudian kita mendapatkan slot untuk pelatihan 2018 selama 2 bulan di sana. Dan ini teman-teman bisa lihat aktivitas yang cuplikan film yang sebenarnya film ini sudah tayang di Entertainment Internasional Elaka itu stasiun di Jepang. Terus kemudian kita membuat namanya Crew 191, itu ada tulisannya yang masih sama-sama. Lalu kemudian film ini dipakai untuk bagaimana menerangkan kepada umat manusia yang ada di bumi bahwa kita itu akan menuju ke ranah yang kemudian itu bukan environment kita, bukan untuk manusia. Sekali lagi bahwa planet Mars sebenarnya bukan untuk spesies yang bernama manusia. Manusia tidak bisa tinggal di sana. Kita harus bermutasi dulu. DNA-nya harus dirubah dan mungkin generasi yang setelah 3 generasi setelah kita yang bisa ke sana. Kita bisa ke sana 2030 dicanangkan untuk ada manusia yang ke sana tapi harus pulang. Dan kalaupun tinggal di sana mereka pasti akan mati karena tidak ada apa-apa. Teman-teman bisa melihat ini contoh real kawasan yang paling mirip dengan planet Mars kecuali temperaturnya, karena planet Mars itu sangat dingin, bisa minus 80, bisa minus 120. Ini adalah area yang paling mirip dari sisi batuan, dari sisi sedimennya, dari sisi mineral. Lalu kemudian setelah pelatihan yang pertama kita bekerja sama dengan Jepang, namanya Asian Space Platform for Analog Through Engineering. Analog itu artinya kita itu nggak ada digital di sana, kita nggak ada internet, kita nggak ada apa-apa. Cuma kita harus bekerja sendiri. Jadi kalau bikin rumah ya harus beneran, bikin alat masak ya alat masak beneran. Artinya field assistant itu artinya field assistant, ada tulisannya kecil. Ini field assistant sama ISSS dari Jepang sama Indonesia untuk membuat program itu. Nama programnya adalah Shirase. Ini adalah sebuah kapal, biasanya Tokyo ke Antartika, ke Tokyo lagi ke Antartika lagi. Jadi ini kita tinggal di sini sebagai mengimajinasikan bahwa kita sedang menuju ke planet Mars. Kalau tadi itu kita sudah datang ke planet Mars di Amerika. Tapi kalau yang di Jepang ini adalah kita sedang on the way ke planet Mars. Jadi kita pilih yang harus kapal nih, karena kita nggak punya spaceship. Di dunia kan nggak ada spaceship, belum punya manusia. Nah makanya kita mengandaikan kapal yang namanya Shirase ini untuk diandaikan sebagai sebuah spaceship. Ini adalah yang tadi teman-teman lihat bahwa Mars Desert Research Station sama Shirase 2018-2019. Sebenarnya 2020 the third mission, misi ketiga kita adalah ke Antartika karena 2019 bulan Maret, 2020 bulan Maret ada pandemi, maka itu di cancel semua, di take down semua seluruh dunia, dan akhirnya kita tidak jadi ke sana. Tidak jadi untuk membuat perjalanan ke Antartika. Itu pada finalnya di sana. Next. Nah, terus kemudian pada waktu pandemi 2 tahun, saya berpikir bahwa waduh kok nggak ada kelanjutannya ya gitu. Maka saya menginisiasi untuk bikin namanya VMARS, Mars Analog Research Station, sama dengan yang tadi di Amerika.
ini adalah yang pertama di Asia Tenggara nantinya yang akan dibangun di Indonesia. Next. Sementara itu pemirsa, 3 pemuda Yogyakarta membangun pusat pelatihan hidup di Mars yang diklaim akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Ini menjadi bukti peran aktif Indonesia dalam eksplorasi Mars. Ingin tahu perjalanan mereka? Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda pemirsa. Nah, teman-teman bisa melihat perbedaan antara berita yang ada di Indonesia dengan berita yang ada di luar. Kalau berita yang ada di Indonesia itu sebenarnya cirinya adalah kalau ada kejadian seperti ini diputar gitu, itu yang disorot itu adalah orangnya, terus lokasinya di mana, terus ini mau diapakan, tujuannya apa. Berbeda dengan misalnya ada media dari negara maju misalnya untuk mengeksplorasi atau ingin tahuan media menjelaskan kepada audiens tentang bagaimana sih inovasi dan eksplorasi tentang planet Mars di masa depan. Yang dia ceritakan itu adalah komposisi bagaimana mental manusianya, siapa atau enggak, kapan pesawatnya akan dibangun, oleh siapa pendanaannya, terus itu mungkin atau enggak, itu misi bunuh diri atau enggak, dan lain sebagainya. Jadi itu ada perbandingannya. Kenapa saya memilih slide ini? Karena saya ingin menunjukkan pada teman-teman bahwa ini adalah salah satu contoh media Indonesia yang meliput tentang apa itu pentingnya eksplorasi tentang planet Mars. Meskipun itu jauh nanti kita ke depan, jadi kita harus bersama-sama tahu atau sadar bahwa sebenarnya kita ini yang diambil darahnya. Jadi saya ini kelinci percobaan, nanti the next generation setelah kita itu juga kelinci percobaan juga, nanti the next lagi masih mungkin kelinci percobaan. Jadi itu adalah salah satu sacrifice kita, pengorbanan kita untuk apa sih yang mau kita legasikan untuk the next generation. Karena bumi nanti akan hancur, lah kita mau menyelamatkan legasi manusia itu gimana? Kecuali kalau kita sudah menyelamatkan bumi ya. Tapi kayaknya nggak mau. The next. Nah, ini adalah ide dasar tentang apa itu VIMAS. Rumahnya seperti apa sih? Mungkin seperti ini. Jadi ini adalah ide yang paling murah, paling mungkin sudah dibangun oleh teknologi saat ini. Ini saya mau cerita tentang apa sih kegiatannya gitu. ISS itu kegiatannya apa sih? Oh ya ini kita sama-sama ingin menikmati. Jadi kalau katanya Sandi itu kok hidup itu ya sebulan baik lah, seneng-seneng baik. Ngopo mati itu hanya data, mati itu hanya angka. Gitu. Jadi kita nggak perlu sedih yang kelewat gitu. Nah, ini juga sama sebenarnya kalau dalam astronomi sama space science itu artinya pola pikirnya adalah bahwa manusia adalah mungkin bukan barang lagi, kita itu hanya image sebenarnya, kita itu hanya file yang kemudian kita bisa mati, kemudian bisa hidup lagi, kemudian bisa mati lagi, bisa hidup lagi. Tinggal kita mau membuka di mana dan kita bisa menelaah itu sebagai ruang dan waktu sebelah mana. Nah itu yang kemudian nanti kita kalau ada waktu lagi akan cerita tentang fisika kuantum atau the new era of physics. Tapi kalau misalnya ini adalah beberapa slide atau beberapa cuplikan kegiatan, ada meditasinya, ada frekuensi sonar, ada bagaimana menciptakan antena, bagaimana dengan mengasumsikan ruang-ruang yang tidak terdengar menjadi terdengar, bagaimana kita mengkoneksikan diri manusia atau entitas yang dengan manusia itu dengan ruang-ruang yang tadinya tidak kelihatan tetapi ternyata, dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sebagai contoh. Next. Lalu ada sebelumnya kita membuat SETI, International SETI Conference itu. SETI itu Search for Extraterrestrial Intelligence. Jadi bagaimana upaya-upaya manusia untuk mencari jejak-jejak kehidupan yang lain di luar planet bumi atau di luar galaksi atau di luar tata surya, untuk
atau di luar tetangga tata surya, atau bahkan di luar cluster galaksi. Itu kalau kita bicara masalah distansi. Nah, ini adalah salah satu fragmen bahwa ternyata pengunjungnya banyak sekali, animonya banyak, meskipun Indonesia tidak punya platform yang spesifik untuk space science dan